Hello guys, Halo guys, welcome to back channel. Boy Channel dan juga Real Kobar 97 Vlog. Wow, gini mengeksplor persawahan Ya, guys. ini masih asri ya, keindahan dari suatu pedesaan itu seperti ini. Otak kita fresh ya, di sini juga situasinya aman terkendali lah, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Oke. Gimana Pak Sarip? Kesan-kesannya Pak Sarip? Ya, hati saya senang Pak ya, karena di tempat saya juga sawah itu lumayan agak kurang ya, sudah banyak properti perumahan ya, seperti itulah, rumah-rumah juga. Jadi mengingatkan saya sewaktu kecil tahun 2003-an lah seperti ini. Ya senang lah, asri juga menenangkan pikiran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sarip ya, bersama apa namanya? Real Kobar 97 Vlog. Vlog. Nah, bukan blog. Bukan blognya, tapi vlog. Bukan goblok kan. Ya, itu. Oke, sekarang ada apa namanya? Pertanyaan Pak seputar dunia security ya. Maksudnya ada beberapa, kan sekarang ada apa namanya? Anak-anak SMA yang baru lulus gitu Pak, atau anak-anak dia masih lulus sekolah ingin bekerja di, misalkan di dunia security. Katanya kan security itu pekerjaan yang paling mudah gitu kan, Ya, paling hanya mudah. duduk, hanya diam tuh. Bagaimana tanggapan Pak Akbar dengan pertanyaan seperti itu Pak? Ya intinya mah gitu, setiap pekerjaan mah pasti punya tantangannya masing-masing ya Pak. Ada resiko juga Pak ya? Ada risikonya masing-masing juga, bukannya ya security gawena cicing wae, padahal kan tanggung jawabnya besar, itu menjaga aset-aset pemerintah lah, misalnya swasta, Di dinas itu ya, pemerintah. dinas swasta atau dinas maupun swasta kan bisa. Sekarang kalau misalnya mall tidak dijaga security, tidak ada security, Banyak yang Banyak. iyalah ya banyak kehilangan, banyak itulah. ya. Walaupun ada kehilangan ya, istilah kalau ada security mah kan nggak parah-parah teuing Pak. Ya, jadi orang juga segan ya, takut kalau bukan takut ya, jadi ya takut ketahuan kalau ada security kan penjaganya. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang mau jenjang karirnya ke security ya boleh lah, tapi kalau Ya. kalau boleh jangan ke security dulu, Ke yang lain dulu ya ya, ke coba. tentara mungkin kan lumayan itu. Kalau tentara keterima lumayan. ya. Kalau misalnya adik-adik kalau miliknya di organ kan, ini kan di Bandung itu kan ada outsourcing sama organik. Organik, ya. Outsourcing itu kan ada Penanggung jawabnya gitu penanggung jawabnya dari bidang keamanan, tapi kan kalau organik itu kan sendiri ya, Sendiri. tinggal pilih aja. Kalau pilih organik, aja. kalau outsourcing ya memang harus kita itu gaji kita itu gak full karena harus Dipotong itulah, membayar bla, bla, lah bla ya, itu. untuk gaji itu, untuk gaji penanggung jawab kita gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jadi bukan kita yang ditegur sama apa namanya Pak, manajemennya ya, pihak manajemennya, tapi langsung ke outsourcing. Jadi outsourcing yang menyelesaikan masalahnya. Tapi kan kalau misalnya organik kan kalau ada Masalah suatu kita kehilangan atau gimana kan, yang suatu berharga kan itu tanggung jawab kita sendiri. tanggung jawab kita sendiri kan, Harus mengganti sendiri. gantinya kan. Kalau misalnya ada outsourcing kan, gunanya outsourcing itulah bisa bagi dua. Nah, gitu bisa Presentasinya bisa. Kalau ada kehilangan kan kita lagi lah. Ya begitulah, enaknya organik sama outsourcing. Ya ada Pasti ada plus minusnya ya. pahit manisnya untuk di area dunia persecurity-an. Kalau boleh lah, kalau adik-adik boleh mah lebih baik ke Tentara militer atau polisi ya, kepolisian. Dan dulu kalau nggak ganti mah ya ke security aja. Ya Bukannya kalau mau ke dunia pengamanan Pak ya. ya dunia pengamanan kan banyak, dunia pengamanan kan jadi hansip juga bisa. juga bisa kan.
suatu yang pekerja yang mulia. Iya. Kalau nggak ada hansip nanti kalau ada bangsat gimana ya. Suatu yang mulia itu bukannya wah itu kan Jangan meremehkan suatu bidang security bukan hanya diam itu hanya kan mata makan jeli. jeli lah. Jadi apa namanya, memantau ya. Jadi Ya. kalau di dunia security itu ada yang namanya turjawali Pak ya. Turjawali. Pengaturan, penjagaan, pengawalan sama patroli gitu. Kalau di bank ya pasti mengawal, kan ada security bank ya, mengawal berangkas uang itu resikonya itu sangat, memang gajinya itu sangat besar Pak. Besar ya. Tapi resikonya juga ya begitulah kan kalau misalnya Benar. kita jaga uang kan gimana? Apalagi ini berjuta-juta loh untuk Mampu gitu bayarnya. ya untunglah kalau itu uangnya saja yang dibawa Pak. Tapi kalau misalkan kitanya ditembak juga kan ya, Kan sama sekarang perampok-perampok. manusia kan beda-beda kan. Kamu masalah uang lah ya. Iya, masalah uang. Masalah uang kan mati pun kan bisa karena uang bisa Iya. ya. Jadi ya banyak sih resikonya di Banyak mall, resiko. di taman juga banyak lah. Mall juga kan ada ATM gitu Pak ya. ATM apalah Apalagi barang berharga. di kasir itu apa namanya? Itulah ya, Kasir pembayaran uang. di kasir. uang kasir. Nah gitu. Terus bagaimana nih Pak, kan misalkan ada yang baru lulus pemula gitu, kalau mau langsung ke dunia security apa bekerja dulu di security atau ikut pendidikan dulu biar apa gitu? Kalau saya Dari saranin Pak, ini ya, kalau dari saya sendiri yang dulu pelatihan security, kalau boleh lah mencoba dulu lah 1 tahun atau bisa kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Kalau misalnya cocok gitu ya. cocok kita boleh pelatihan gitu aja Ya. Pak. Kan kalau disangkanya kan ya pekerjaan security itu enak lah, cuma diem gitu kan. Tapi kan kalian juga gak tahu Kalau belum terbiasa mah kan bosan lah, cicing wae ya orang diam baik gitu ya. Apalagi kan Diam kalau baik. di apa namanya, seperti di hotel, security hotel, supermarket, terus mall juga kan berdiri lah. berdiri terus kan cangkel Apalagi- bisa eh, cangkel itu gimana ya, pegal kaki ya. Jadi juga kan kalau yang belum terbiasa ya pasti akan sakit dulu gitu. suntuk lah, Ya, suntuk, kalau ngantuk. ingin berusaha kan pegal juga dilawan, tapi kalau yang mudah menyerah kan langsung cabut Pak ya. Ya, benar. Langsung keluar gitu, daripada sayang langsung keluar, daripada kita sudah berpendidikan tapi gak cocok itu sayang. Jadi Ya. kita berapa bulan dulu baru ikut pendidikan. Sekarang Kalau pendidikan kan bayar lagi kan sayang sayang ya, sayang. apalagi sekarang berapa Pak? Kalau nggak salah 3 lebih lah, 3 lebih ya. 3 lebih. Kalau itu teh dari rekomendasi dari outsourcing atau pihak bidang keamanan setempat. Kalau sendiri ya, kalau itu ada keringanan dicicil berapa bulan gitu. Kalau kita sendiri kan ya harus langsung Pak ya. Yang penting mah pengalaman dulu aja, cobain dulu Coba aja. dulu aja. Kalau cocok lanjut ya, kalau enggak. Nah, dia kudu dicoba. Itulah. Nah, lagi kudu dicoba. Semua pekerjaan juga capek. Nah, itu juga ada yang enak. Nggak ada yang enak, mah cukup kopi 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 udut. Nih udutnya. Rokok dulu aja pada santai. Mantap ya, silakan Pak. Oke, ya bagi kalian yang meremehkan gitu, jadi kerja security itu ya kita kalau di hotel di mana-mana kan kita berdiri ya, di taman juga berdiri Pak ya? Berdiri Berdiri itu memantau jalan-jalan pengunjung kan berdiri ya, berdiri 12 jam tuh kan capek lah. Jangankan begitu, kalian juga kan kalau upacara itu udah si kaki itu udah apa, gatal-gatal ingin duduk, apalagi ini 12 jam loh. 12 jam kalau observasinya 12 jam 12 jam kan, karena beda-beda kan, ada yang 8 jam ya, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. 12 jam. Jadi waktu itu teh kalau security itu waktu itu bisa terbuang di pekerjaan boleh bisa. Yang kedua itu yang pertama ya, Yang pertama, yang kedua itu
belum Menjadi ada waktu buat libur ya? keluarga. Ya tanggal merah juga Tanggal di merah. Lebrak ya. Berapa waktu itu kan pernah lebaran jaga Pak ya pagi. Lebaran bisa jaga, bisa enggak kan? Yang lain Iya. bisa jaga, kita Kita jaga kan lebaran gimana gitu loh. iya kan, ya itulah kan Suka dukanya ya. suka dukanya security. Nih security ya, buat pemula dari Pasarip apa nih Heeh, ininya sarannya? buat mulai ya Bukan dari apa saya Hungkul, bukan dari saya juga, dari Pasarip juga, sarannya gimana nih? ya? Ya caranya sih ya tadi coba dulu lah, jangan langsung mau ikut pendidikan kita juga kalau ikut pendidikan juga kalau di tesnya itu apa ya, belum kuat kan belum mengerti maaf. Jadi maksudnya itu kalau kita ikut pendidikan dulu lalu kita dijadikan security, misalkan di hotel berdiri 12 jam kita tidak kuat, beberapa hari kita keluar kan sayang lah uang pendidikan gitu kan. Capek-capek so Capek-capek. tanggung jawab dek naon eta teh kerja bakti kan capek, lebih baik kan mendalami dulu aja. Bagi saya sih pengalaman pendidikan itu bukan semi militer ya, tapi pendidikan biasa. Yang pertama ya memang sih dalam dunia security harus apa namanya, jiwa korsa apa? Jiwa korsa. Jiwa korsa kerjasama, tapi memang ada banyak keluhan ya bagi yang sudah pendidikan. Dari misalnya kalau misalnya kalau pendidikan itu pertama itu kurang tidur Pak. Kurang tidur pastilah, ada beberapa jam per hari tidur juga ya, seperti militer lah, latihan militer 12 enggak jauh beda. fisik ya, nggak jauh beda. Nih, kalau yang nggak tahu korsa apaan nih, Pak? Ya, korsa itu adalah kalau dari yang saya tahu ya, korsa itu adalah kebersamaan. Jadi kalian itu harus jiwa korsa. Jadi kalau mau susah senang itu harus sama-sama, harus security itu. Kalau kita Klop. makan bersama-sama. Tapi kalau misalkan yang jaganya di titik tertentu ya harus apa namanya, Harus sigap harus makan juga bisa sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Bergiliran lah. Tapi kita juga harus mengerti lah kalau orang lain nggak bawa apa namanya bekal ya, kita bagi-bagi aja lah Sisi-sisi makanan ya. Jiwa korsa itu. Ya, jiwa korsa itu harus kebersamaan yang terpenting. Jiwa Nah, korsa itu artinya kebersamaan dan suatu mengompakkan satu tim ya, tim. ya kerjasama, bukan korsaban Pak. Benar kan? Kurang lebih gitulah dari dunia persekuritian. Saya belum lama sih dari security, hampir 3 tahun 3 tahunan ya lah Pak. ya 3 Yang tahun udah pengalaman mah ini. ada 3 tahun juga saya sama. Tinggal udah pelatihannya lah. Pelatihannya itu kan apa aja tuh, dari mulai masuk sampai titik akhirnya pelatihan itu. Suka dukanya apa itu Pak? Sukanya sih ya kita dituntut untuk melakukan bersama ya. Jadi makan bersama, bekerja sama ya. Terus banyaklah hal-hal yang menyenangkan, dapat teman baru juga. Jadi kan pelatihan itu bukan dari satu outsourcing atau Dari outsourcing yang outsourcing lain. Jadi kalau kita memang sudah apa namanya, ingin pindah, misalkan ingin gak nyaman di outsourcing ini, kita bisa pindah dengan cara meminta info dari teman-teman kita yang Dari memperpanjang silaturahmi, memperpanjang info-info lowong kerja seputar security. Jadi kan kalau misalnya pelatihan itu bukan dari satu outsourcing saja. Jadi satu Bandung itu kan banyak outsourcing hampir banyak ribuan ya Pak. Hampir ratusan outsourcing yang ada BUJP yang udah terdaftar BUJP, bisa dicek di ini BUJP Kota Bandung ya. Ya. Kota Bandung. Jadi Kabupaten Jawa Barat lah, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Ya. Bisa dicek lah dari kota-kota tertentu. Bagi kalian juga pemula ya jangan segan lah untuk nanya-nanya ke orang yang berpengalaman, atau malu bertanya kepada orang berpengalaman, silahkan berkomentar di IG saya Muhammad Syarif 504 atau di IG Pak Bar Real Kobar 97.
Ya, Nah. jangan lupa juga di follow ya. Follow ya. Untuk di komentar juga bisa di YouTube-nya komentar. Pak Akbar, ada Kobar 97 juga. Di kabar 97 vlog. Ya. kabar 97 vlog. Ya, sama di sini juga lah. Facebooknya Boy. juga bisa. Ya. Akbar Maulana saya Facebooknya ya. dari Pasar apa? Muhammad Syarif Hidayat. Muhammad Ya. Syarif Hidayat. Bagi ingin mencari info juga di YouTube, di IG, di Facebook, ada juga di grup Facebook Pak. Grup Namanya Facebook. apa? Himpauan Kerja Security Security ya? Bandung. Nah, itu bisa dicek lah. Ya. Dan untuk apa ya Paling banyak orang kan yang mengatakan Pak, mau ke outsourcing itu harus punya ADM juga ya. Bagaimana itu Pak tanggapan? kalau ADM sih kalau saya no komen lah. Gitu mah Ya, pihak tertentu aja. ya mungkin ADM juga ya untuk kita sendiri ya. Jadi kita bayar ADM itu untuk seragam kita, untuk sepatu kita, terus untuk punya topi. Kalau topi pakai topi, kalau yang topi khusus di bank itu ya bisa pakai itu. Dasi, seragam juga 3, PDH ya. Bagi yang belum tahu nih PDH itu yang putih kayak Putih SMP hitam. lah, putih hitam, biru. putih biru. Kalau Terus safari itu hitam, itu seharusnya itu safari itu khusus Danru ya, tapi ada apa namanya? tentunya ya. Nah, jadi ada lokasi-lokasi area-area tertentu lah yang menggunakan safari seperti hotel dan lain-lain. PDL nih PDL yang terakhir. PDL itu yang biru dongker Pak ya. Biru dongker ada, yang hitam juga ada. Tapi yang security itu biasanya biru dongker. Kalau yang hitam itu kan sama seperti Brimob gitu. Ya makanya kita bertanya terus, adalah suatu pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, gitu. Bisa sesat didinya. Bertanya lah. Bertanya dulu. Bertanya dulu ya. Nanti kan kita kan bikin channel lagi kan Ya. memperpanjang itu lagi lah. Kalau yang mau bertanya silahkan. Nanti kalau kita tahu ya saya akan menjawabnya. Kalau tidak tahu saya juga akan bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Nanti saya juga jawab lah, insya Allah ya. Nah, itulah itu Gunanya konten YouTube itu untuk saling berbagi ilmu ya. bukannya untuk diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita menghayal dulu ya Pak, Iya. kita followernya, subscribernya semakin banyak kita juga pun Bersemangat ya. Bersemangat. Untuk membuat konten-konten. kita juga akan buat giveaway buat orang-orang yang Ya, membutuhkannya. misalkan ya, kalau Ada misalkan di konten pekerjaan ini kita akan giveaway. Kalau ada rezekinya kita akan giveaway seragam security ya, biar bermanfaat gitu. biar bermanfaat. Kalau misalnya ada rezekinya Dari jangan lupa subscribe dulu makanya nanti. udah subscribe dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, Dan like, comment, share. Oke. Nah, kita jangan ngomong dari sekuritian juga nih guys. Pak, kita nelusuri nih Explore ya tempat ini tempat-tempat biar nggak jenuh ya Nggak di jenuh. saung terus. ya, biar nggak jenuh dari saung terus. Kita explore walaupun sawah. ya. Jadi explore. dalam security itu kan ada turjawali. Jadi kalau kita mengeksplor itu namanya itu patroli ya, patroli. Jadi ini sebagai contoh, kalau patroli itu seperti ini, itu ada apa, kita foto kalau ada hal mencurigakan gitu. Saya juga kan kalau di security itu poksiran apa teh itu teh? Tupoksiran teh tugas pokok pokok dan peranan fungsi peranan. fungsi peranan. Ya. Ada juga nanti kalau mau masuk tuh dites apa namanya, prinsip satpam itu ada 5. Kalau misalnya kan bila subscribe kan Nanti yang- saya kasih tahu lah kalau ada yang bertanya ya ya. masih tahu apalah ini gunanya apa itu teh. Ini teh tali ini. Tali Ini sangkur sangkur kan kayaknya sekarang nggak boleh nggak saja boleh ya ya, Pak. ya nggak boleh Ada karena harus punya izin dulu. surat izin dulu dari Nah, kepolisian. takutnya kan dipakai Salah salah gunakan lah.